Perkenalkan Mas, saya dari Panitia Agustusan Serepin Bronto. Perkenalkan nama saya Rizky. Iya, ya. Perkenalkan juga nama saya Tata Gurisan, petani muda. Wis, mantap Petani Mas. muda daerah Ngirit ya Mas. Oke. Maaf Mas, sebelumnya saya mau tanya-tanya. Iya. Apa yang melatar belakangi Masnya membangun greenhouse ini? Latar belakang ya Mas. Iya. Bicara soal latar belakang banyak banget hasilnya Mas. Dari dulu kan saya awal mula kan sebagai petani hamparan. Iya. Nah, tentu mengalami kendala segala macam lah dari segi Benar. perawatan tenaga kerja, dari produksi. Terus saya mau mengembangkan pertanian itu yang modern. Istilahnya itu pertanian itu yang ribet. Iya. Tentunya yang anak muda itu mau dalam arti mudah, ya, perawatan itu mudah itu gimana. Nah, di samping itu juga dikarenakan kondisi lingkungan sekitar itu yang udah endemik virus dan hama, makanya itu saya membangun greenhouse. Nah, istilahnya itu rumah untuk tanaman. Jadi kalau tanaman dikasih rumah itu kan udah dapat perlindungan. Iya. Jadi aman dari hama, virus dan segala macam. Itu kayak gitu Mas. Banyak banget masalah terbelakangnya. Itu utamanya kayak gitu Mas. Pertanyaan kedua, kapan dibangun ya Mas? Kalau untuk greenhouse ini dibangun awal mula itu tahun 2024 Maret Mas. Maret. Iya. Maret itu pertama kali bangun greenhouse. Nah sebelumnya emang belajar dulu Mas. Belajar dulu tentunya. Kalau benar-benar masih awam dalam greenhouse kayak gini terus langsung terjun kan istilahnya nanti kayak gini maksudnya permasalahan bingung lah penanganannya itu. Untuk bingung. belajarnya itu di mana Mas? Belajarnya saya itu dulu pertama kali itu datangi greenhouse Mas. Kayak dari Kulon Progo ada, Pitur yang Purworejo ada, Kebumen bagian Ambel itu ada. Pokoknya greenhouse senior tak datangin semua Mas. Itu kayak gitu. Jadi mulai dari situ kepikiran untuk membangun greenhouse ya Mas? Iya, karena udah tahu profitnya, pemasarannya. Makanya saya berani bangun langsung itu kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih Mas, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun greenhouse ini? Kalau ini kan dulu saya memborongkan. Nah, itu per meternya itu katakanlah dulu aku menangi RAB-nya itu 110.000 per meter persegi. Jadi kan ini ada luasannya lebar 7 meter kali panjang 45, jadi luasannya 315 meter persegi. Habisnya untuk pembangunan greenhouse-nya aja itu 35 jutaan. Kalau sekarang bahkan sampai 45 juta. Nah, kalau untuk sampai panen pertama itu butuh 60 juta Mas. 60 juta. Untuk luasan segini dengan kapasitas 1.000 tanaman Mas. Banyak banget 1.000 Mas. Iya, benar Mas. Banyak banget. Dalam arti emang luasan segini, luasan 315 meter persegi itu muat untuk kapasitas 1.000 tanaman. Katakanlah itu skala industri itu kayak gitu Mas. Tapi ini memang dikhususkan untuk melon ya Mas? Untuk melon. Dulu pertama emang mau coba anggur Mas. Ternyata dari segi prospek itu perawatannya itu jangka panjang. Katakanlah itu investasi dan itu pun musiman. Nah beda sama melon. Kalau melon dari segi ekonomi, perputaran ekonomi itu jauh lebih cepat itu. Katakanlah 2 bulan sekali itu. Ya. Kalau untuk benihnya ini beli di mana Mas? Kalau benihnya ini carinya tetap saya itu datang ke greenhouse katakanlah ada ya. Ada. Dalam artian ini kan benihnya impor semua. Dalam artian varietas kayak gini itu ditanam di hamparan itu nggak bisa Mas. Nggak bisa. Benihnya pun mahal ya mungkin itu di mafia. Aku kurang paham itu kayak gitu. Yang jelas langka benihnya. Beli online banyak. Cuma dulu pernah beli online. Cuma pas waktu di kita semai itu daya tumbuhnya kurang bagus. Ternyata itu mungkin kurang ori, nggak ori. Ini sistemnya mitra atau gimana Mas? Kalau dikatakan mitra juga bisa mitra, kalau dikatakan mandiri juga ini mandiri. Soalnya semua dari pribadi diri sendiri modalnya. Untuk mitranya kebetulan saya itu mengambil pasarnya aja Mas. Nah, jadi misal kita udah panen nih, nah jualnya itu dengan harga kan panennya itu per kilonya itu minimal 35.000 Mas. Kan itu untuk lokalan kan nggak mampu padahal. Nah misal nanti belum kejual semua, kita bisa diangkut mitra semua itu kayak gitu Mas. Jadi masih enak, masih diberi leluasa gitu. Pertanyaan selanjutnya ini, keunggulan dari greenhouse ini dibandingkan dengan yang di hamparan seperti itu apa Mas? Untuk dari keunggulan banyak banget Mas. Makanya saya berani beralih ke greenhouse itu keunggulannya banyak banget. Yang pertama itu dari segi produksi Mas. Produksinya di greenhouse itu bisa produksi secara kontinuitas. Maksudnya dalam artian
setahun itu bisa panen 5 kali. 5 kali. Dalam arti untuk waktu 2 bulan itu bisa tanam terus. Beda sama Iya. hamparan. Kalau hamparan kita harus nunggu musim. Kalau hamparan katakanlah 1 tahun paling 2 kali mas. Itu dari segi produksi. Terus ada lagi dari segi perawatan mas. Perawatan. Itu jauh lebih efisien. Dalam arti kita merawat apa, menyiram, waktu penyiraman itu udah diatur pakai timer otomatis. Terus semprotan itu minim sekali. Terus apa, dari segi tenaga kerja juga minim. Itu pokoknya jauh lebih efisien itu kayak gitu. Terus nomor 3-nya itu dari segi apa namanya, kualitas buah. Kualitas dalam greenhouse itu jauh berbeda dengan hamparan. Katakanlah kalau dalam greenhouse itu residu kimianya itu rendah mas. Iya. Walaupun ini pakai kimia tapi bisa dikatakan ini tercap organik karena residu kimianya sangat rendah. Beda sama hamparan. Nah, terus untuk dari segi rasa jauh lebih manis ini mas. Jauh lebih manis karena dari dalam greenhouse itu kan pakainya, yang tak pakai itu vertigasi tetes mas. Kan ada metode apa, penyiraman yang irigasi apa, NFT, GFT, rakit apung dan vertigasi tetes. Nah kebetulan yang tak pakai vertigasi tetes. Dalam artian di situ nanti untuk apa, penggenjotan nutrisi, mengatur tingkat kemanisan buah itu jauh lebih mudah. Banyak keunggulannya itu banyak banget. Salah satunya itu. Untuk bicara penyiraman ini, waktu penyiramannya gimana ya mas? Waktu penyiramannya kebetulan kan ini tak set timer di situ. Nah, jadi udah otomatis nyiram. Nah dari ada katakanlah ada masa vegetatif itu aku penyiraman 6 kali sehari. Nah, pokoknya sejam sekali lah. Sejam sekali itu pun paling 2 menit 3 menit itu kayak gitu. Nah terus itu masa vegetatif. Terus masa generatif nanti kan ditambah lagi porsinya. Misal sehari itu bisa sampai 10 kali ya. Sejam sekali dari pagi sampai sore itu kayak gitu ya, tergantung greenhouse-nya itu ada di mana sebenarnya. Kalau ini kebenaran kan ada di sawah, jadi panas itu full. Nah, panas full jadi penyiraman lebih baik, penyiramannya kan sekaligus pemberian nutrisi itu lebih baik itu dari pagi sampai sore itu full mas. Jadi nanti diharapkan kualitas buah sama rasa itu jauh lebih bagus. Untuk keunggulan greenhouse yang ada di sini dibandingkan dengan yang di lain, mungkin di dataran tinggi atau di pekarangan, apa ya mas? Keunggulan di dataran rendah. Sebenarnya greenhouse itu kan dia tergantung apa, tanamannya itu. Misal di greenhouse di dataran rendah. Nah itu mayoritas komoditas yang ditanam itu layaknya melon yang umurnya itu pendek. Melon berumur pendek. Misal katakanlah 2 bulan atau mentoknya 65 hari. Nah sedangkan yang di dataran tinggi itu melon khusus untuk yang jangka panjang. Ya. Maksudnya yang masa panennya itu lama. Itu kayak kelasnya melon varietas Jepang itu mas. Itu sampai 75 sampai 80 hari itu baru panen. Dan itu pun dikategorikan melon eksklusif, atasnya premium. Kalau di dataran rendah paling yang kayak gini itu melonnya premium mas. Harganya yaitu tadi, kalau eksklusif jauh lebih di atas. Iya. Terus apa, ini kan saya membangun greenhouse di sawah. Nah, rencana mau tak pindah. Soalnya kan Indonesia sekarang memasuki musim La Nina mas. Kan El Nino caranya kekeringan, kalau La Nina kan angin. Nah, jadi kalau greenhouse itu ada kelemahannya yaitu dari segi anginnya itu mas. Nah kalau dari segi angin, apalagi di sawah itu kan nanti banyak kutu, hama. Terus misal nanti nempel screen itu yang di pinggir, tetap nanti kedorong angin tetap bisa masuk mas. Jadi itu lebih lumayan beresiko. Kalau di pekarangan ya itu lebih mending, kan anginnya lebih mending. Cuma kalau di sawah genjot kemanisan itu jauh lebih mudah. Di pekarangan itu susah. Katakanlah di sawah itu saya hampir habis nutrisinya itu katakanlah sekitar 2 jutaan, kalau di pekarangan bisa sampai 3 juta itu kayak gitu. Kalau untuk rencana pindah itu mau di mana ya mas? Di pekarangan sini mas, utara sini pas. Masih di sini? Masih di sini, di wilayah sini. Masih di wilayah Mirip. Oh iya mas, kenapa tadi rekamannya tidak sore? Oh iya maaf ya, sebelumnya emang aslinya kan tadi apa, jadwal hari ini tuh polinasi. Jadi tadi pas menangi pas sore itu keburu polinasi sampai tuntas, maksudnya sampai full. Kalau nggak dipolinasi itu udah kuncup dia. Dia udah kuncup, udah nggak bisa dipolinasi, makanya jangan sampai telat. Gitu lah. Ada lagi nih. Kalau misal tidak dipolinasi itu dampaknya apa mas? Tidak dipolinasi tidak jadi buah. Tidak jadi buah. Kan eman-eman. Iya. Ngerawat udah kayak gitu rasanya kok. Benar, terus
ketika berbuah malah lupa nggak kepolinasi. Oh, gagal jadi buah. Mungkin segitu saja yang dapat saya tanyakan tentang genus ini. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata untuk para petani muda nih Mas. Kalau untuk petani muda khususnya gimana ya kata-katanya ya? Ya intinya itu kalau petani muda kan cenderung dengan energi dan semangat. Pokoknya itu teruslah istiqomah, jangan sampai kendor, itu kayak gitu. Pokoknya itu nyata. Rata-rata pemuda semangat di awal, pokoknya di akhir itu menurun. Bener, Mas. Itu yang jadi yang jadi buat usaha itu kurang prospek gitu kayak gitu. Nantikan keseruan kami di Agustus 2024. See you.